Pemirsa, salah satu olahraga yang banyak diminati oleh para remaja dan juga kalangan muda, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah olahraga panjat tebing. Dalam olahraga ini kita akan bermain-main dengan ketinggian. Dan tahukah Anda, ternyata salah satu tebing tertinggi yang harus ditaklukkan oleh seorang atlet panjat tebing mencapai 18 meter. Nah, untuk Anda yang fobia ketinggian, jangan coba-coba. Dan dalam sajian Lensa Olahraga hari ini kita akan melihat lebih detail lagi tentang bagaimana olahraga panjat tebing, termasuk di dalamnya tata cara untuk menjadi seorang atlet, dimulai dari latihan dasar, kemudian teknik memanjat, kemudian alat safety apa saja yang digunakan atau dipakai oleh atlet dalam proses latihan sampai ke kompetisi, kemudian bagaimana juga resiko dan hal-hal lain yang bisa saja dialami oleh seorang atlet dalam proses menjadi seorang atlet panjat tebing. Saksikan hanya dalam Lensa Olahraga. Panjat tebing atau rock climbing merupakan salah satu olahraga alam bebas dan bagian dari mendaki gunung dengan menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu yang bertumpu pada kekuatan otot tangan dan kaki. Olahraga alam bebas ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Biasanya, olahraga panjat tebing ini dilakukan pada daerah yang berkontur batuan tebing dengan sudut kemiringan mencapai lebih dari 45 derajat dan mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Jenis batuan tebing yang biasa digunakan untuk pemanjatan dalam olahraga panjat tebing ini adalah batu andesit atau kapur serta batu karang. Di Indonesia, olahraga ini di bawah naungan Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI yang bertanggung jawab terhadap semua aspek kompetisi panjat tebing Indonesia dan merupakan otoritas paling tinggi terhadap semua hal yang berhubungan dengan kompetisi panjat tebing Indonesia. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan berkualitas. dana negara Terbesar itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks itu kita melihat Tanjung Jasmi realisasi saya melihat sebagian lembaga Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membantu.
Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Kakak mau ngasih tahu juga sama semuanya ya, kita hari ini buka line telepon buat semua pemirsa di rumah yang mungkin mau menyapa keluarga, mau kirim-kirim salam, atau mungkin mau nyanyi bareng. Adat getanyo kecame tegan ngecipajo sigapuile. Sebelum melakukan pemanjatan, tentunya dilakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya cedera. Dengan dilakukan pemanasan, aliran darah ke otot akan meningkat dan begitu pula dengan suhunya. Hal ini akan membuat otot dan ligamen menjadi lebih lentur sehingga dapat meminimalisir terjadinya cedera saat berolahraga. Setelah dilakukan pemanasan, kita menggunakan perlengkapan yang ada untuk dapat melakukan pemanjatan tebing dengan aman. Dalam olahraga panjat tebing, kita menggunakan sepatu khusus yang terbuat dari karet. Sepatu dengan bahan jenis ini dapat mempermudah para atlet dalam memanjat tiap climbing hold atau pegangan panjat dengan aman. Selain itu, yang paling penting, kita juga harus menggunakan pengaman berupa sabuk pengaman atau climbing harness. Sabuk pengaman ini digunakan dengan diikatkan di bagian pinggang dengan kedua ikatan lainnya yang dipasangkan pada bagian paha. Sabuk pengaman ini juga berfungsi untuk menghubungkan antara pemanjat dengan pembelai melalui tali karmantel. Pembelai adalah orang yang mengendalikan tali pengaman dari bawah dengan tali yang diamankan melalui anchor yang tertambat di atas jalur, dua screw gate atau auto looking karabiner yang berlawanan arah dengan tali yang terpasang ke karabiner menggunakan simpul dan diamankan dengan safety knot atau lakban. Untuk tali panjat tebing tersebut digulung dan diatur sedemikian rupa agar siap untuk digunakan secepatnya dan tepat. Selain menggunakan pembelai, atlet juga dapat diamankan dengan pembelai otomatis atau automatic belay system. Tak kalah penting juga, sebelum melakukan pemanjatan, kita menggunakan magnesium, yaitu tepung dalam bentuk kering maupun basah yang dibalurkan di telapak tangan untuk mengeringkan tangan dari keringat saat memanjat tebing, sehingga tidak licin dan membahayakan atlet. Magnesium ini nantinya juga diletakkan pada tas kecil khusus atau chalk bag yang diikatkan di pinggang atlet selama melakukan pemanjatan. Magnesium ini nantinya juga diletakkan dalam tas kecil khusus atau chalk bag yang diikatkan ke pinggang atlet selama melakukan pemanjatan.
Sudah lamanya, lumayan lama, saya mulai gabung di Panjat Tebing ini dari 2013. Itu awal mulanya dari di kuliah, masuk ke organisasi Mapalanya. Dari itu diajarin oleh senior-senior, kemudian lanjut ke ikut pertandingan di daerah Aceh. Alhamdulillah kalau untuk jadi atlet selama 10 tahun ini udah sering ikut Pora, Prapora, Kejurnas, Porwil. Kemudian kemarin alhamdulillah ikut PON juga 2021 mewakili Aceh di Papua kemarin. Prestasinya alhamdulillah kalau untuk tingkat Aceh ini udah dapat medali emas sekitar 10 apa 12 untuk di Poranya dan Praporanya. Kemudian bisa ikut mewakili Aceh di PON, itu juga menjadi salah satu prestasi bagi saya pribadi. Yang menariknya itu sebenarnya saya itu tipikal takut ketinggian juga. Cuman alhamdulillah karena ikut di Panjat Tebing ini, pertama saya dapat relasi, pertemanan, komunitas dan juga teman-teman yang ramai. Yang menjadi tantangannya itu adalah ini sangat menguji keberanian ya, terutama adrenalin kita gitu. Karena di sini kan kita mainnya kan ketinggian, melawan gravitasi kita juga harus mengangkat berat badan kita juga. Itu sih yang menjadi tantangan. Harapannya ini kita lagi persiapan PON untuk membela Aceh di tuan rumah nanti 2024 atau 2025 insya Allah. Harapannya kita untuk bisa mengukir sejarah untuk Aceh FTI Panjat Tebing di Aceh nantinya. Dan kita juga sudah mempersiapkan nanti atlet untuk nanti berlaga di PON. Semoga doanya harapan untuk seluruh masyarakat Aceh untuk mendoakan kami tim Panjat Tebing Aceh untuk bisa berprestasi nanti di PON Aceh. Sekitar 6 tahun pas kelas 6 SD dan sampai sekarang tamat SMK. Prapora, Pora, dan Kejurnas, sirkuit nasional, dan open lainnya. Prapora, Pora, dan Open Sumatera. Pada Pora dapat medali emas 4, Prapora 5, dan Sumatera perak. Harapan kedepannya bisa menjadi atlet membela Indonesia dan masuk Olimpik. Kalau sekarang sedang persiapkan proses umum untuk menjadi daya tahan dan untuk melatih motorik saat main jalur. Yang dilakukan itu apa? Endurance. Manjat endurance selama 1 jam dan terus jogging, pull up. Bersama saya Muhammad Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Mungkin anggaran tantangan terbesar itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks itu kita melihat hutan jangkau sendiri terrealisasi. Saya melihat sebagian lembaga Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membantu. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini
setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi. Kakak mau ngasih tahu juga sama semuanya ya, kita hari ini buka line telepon buat semua pemirsa di rumah yang mungkin mau menyapa keluarga, mau kirim-kirim salam, atau mungkin mau nyanyi bareng. Adat getanyo kecame tegan Necipajo si kapuile. Panjat tebing ini ada beberapa disiplin, salah satunya disiplin nomor speed yang ada di belakang kita nih. Speed, jadi nomor speed ini adu cepat-cepatan, nomor kecepatan. Seperti kayak lari 100 meter, kalau ini lari 15 meter dengan ketinggian 15 meter. Habis itu ada nomor disiplin boulder, seperti tingginya lebih cenderung 5 meter dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kategori lead dengan ketinggian 15 meter. Begitu juga dengan kesulitannya berbeda-beda. Yang pertama, hal yang perlu disiapkan untuk panjat tebing pastinya fisik yang bugar, terus perlu latihan rutin untuk bisa perlu latihan rutin untuk bisa ngelakuin hal panjat tebing ini. Kalau tinggi sih nggak terlalu berpengaruh ya, tapi kalau berat badan ya sangat berpengaruh, karena kan yang kita angkat badan kita. Yang perlu diperhatikan untuk panjat tebing yang pasti keselamatan, safety, karena panjat tebing ini safety-nya harus betul-betul diperhatikan untuk keselamatan masing-masing. Bisa kalau untuk memilih kategori itu bisa dengan kemauan sendiri ya. Boleh speed, boleh lead, boleh boulder. Cuman kalau speed biasanya dominan dengan karakternya lebih karakter enggak juga. Lebih dengan seperti lari lah. Kalau panjat tebing lebih spesifik ya, lebih ke jari-jarinya yang harus lebih dominan, lebih kuat mungkin ya. Kalau panjat tebing sih sebenarnya ototnya rata-rata udah hampir umum, dari ujung jari sampai ujung kaki itu digunain semua kalau panjat tebing. Tapi lebih dominan lebih ke tangan. Lebih kekuatan tangan. Kalau atlet 9 sesi. 9 sesi. Iya, 9 sesi. Seminggu 9 sesi, pagi sore gitu. Satu hari ada 2 sesi, pagi sore gitu. Kalau untuk awam ya mungkin 3 kali juga bisa. Dalam kompetisi atau disiplin lead, pemanjatan dilakukan pada dinding panjat buatan yang dirancang secara khusus dengan ketinggian minimal 12 meter dan harus memungkinkan pembuatan lintasan jalur panjat dengan panjang minimal 15 meter dan lebar 3 meter.
Umumnya, dinding panjat tebing yang digunakan untuk disiplin lead ini setinggi 15 meter. Dalam pelaksanaannya, atlet nantinya diamankan dari bawah, yakni untuk open sport class, menggunakan satu tali yang diamankan dengan cara mengaitkan atau memasangkan tali pada rangkaian titik pengaman sepanjang jalur. Untuk setiap para sport class menggunakan tali tunggal yang diamankan melalui anchor yang berada di bagian atas jalur, atau dua tali diamankan melalui anchor yang berada di bagian atas jalur dan juga anchor perantara yang ada di sepanjang jalur. Kompetisi lead ini dilaksanakan dengan babak kualifikasi yang terdiri dari dua jalur yang tidak identik, A dan B. Untuk tiap starting groups yang dipanjat setelah demonstrasi serta babak final dan atau semifinal yang terdiri dari satu jalur untuk tiap kategori yang dipanjat tanpa demonstrasi. Periode percobaan pemanjatan di setiap babak diberikan waktu persiapan 40 detik di mana atlet dapat bersiap untuk melakukan pemanjatan setelah memasuki area pertandingan dan waktu pemanjatan 6 menit. Tiap atlet dapat melakukan satu percobaan pada tiap jalur selain dari percobaan tambahan yang diberikan dikarenakan protes atau insiden teknis. Dalam disiplin lead, atlet diberikan peringkat berdasarkan dari hasil mereka di satu atau dua jalur. Pada disiplin ini, setiap pegangan memiliki nilai, yang mana nilainya akan tetap sama selama babak berlangsung. Nah, tarik. Peluju, Jeroka. Sementara itu, untuk disiplin boulder dilakukan pada jalur-jalur pemanjatan pendek atau boulder yang dirancang pada dinding panjat buatan setinggi 5 meter dan dipanjat tanpa tali. Disiplin boulder ini dilakukan dengan babak kualifikasi dengan 5 boulder untuk tiap kelompok pemanjatan, babak final, dan atau semifinal dengan 4 boulder untuk tiap kategori. Dalam disiplin ini, atlet diberikan peringkat berdasarkan jumlah boulder yang diselesaikan. Disiplin speed. Selain dua disiplin tersebut, ada juga disiplin speed yang dilakukan pada struktur atau jalur yang dirancang berdasarkan spesifikasi yang diatur pada FPTI Speed License maupun aturan internasional dengan ketinggian 15 meter. Dalam pelaksanaan kompetisi atau disiplin speed ini menggunakan sistem pencatatan waktu otomatis di mana atlet diamankan dari atas menggunakan sistem belai otomatis. Dalam keadaan pengecualian, dalam disiplin ini dapat menggunakan top rope yang diamankan dari bawah oleh dua belayer yang ditempatkan di samping jalur pemanjatan. Disiplin speed ini dilaksanakan dengan babak kualifikasi yang terdiri dari satu tahapan yang dilakukan pada dua lintasan, kiri A dan kanan B, dengan atlet memanjat berpasangan dan di mana jumlah atlet yang mencatatkan waktu valid adalah 4 atau lebih, serta babak putaran final terdiri dari antara 2 dan 4 tahapan eliminasi. Dalam disiplin ini, atlet diberikan peringkat berdasarkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jalur standar. Tahukah kamu bahwa rekor dunia kategori speed dipecahkan oleh atlet Indonesia bernama Frederick Leonardo dengan waktu 4,98 detik dalam kejuaraan dunia panjat tebing IFSC Climbing World Cup 2023 di Seoul, Korea Selatan. Wow, sebuah kebanggaan untuk Indonesia.
Pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana atlet panjat tebing dalam proses melakukan pemanjatan, dan tentunya saya penasaran dong seperti apa sih susahnya panjat tebing tersebut. Jadi sekarang saya akan mencoba langsung untuk memanjat dinding lift ya, ini dengan ketinggian 18 meter, dan tentu saja kita harus menggunakan beberapa peralatan yang dipergunakan oleh atlet panjat tebing untuk bisa sampai ke puncak. Nah, di sini sudah ada rekan saya yang akan membantu saya menggunakan beberapa alat yang kita pergunakan. Di antaranya kita akan pakai ini dulu. Ini namanya apa? Harness. Ini pakainya di mana? Di kaki. Oh, di kaki. Oke. Kita coba ya pemirsa ya. Ini masuk ke sini. Oke. Nah, ini untuk safety ya pemirsa ya. Jadi kalau seandainya dari atas kita mau turun ke bawah, jadi ada pengaman ini yang akan menopang badan ya, menahan badan ketika supaya kita bisa turun dengan selamat seperti itu. Oke. Jadi ini merupakan salah satu alat yang memang harus digunakan oleh atlet baik dalam proses latihan maupun dalam proses kompetisi ya. Kalau ada kompetisi juga harus menggunakan. Dan ini alatnya sudah sangat standar internasional ya. Jadi sangat atau berpotensi memang tidak menimbulkan resiko ya. Memang sudah terjamin keselamatannya. Oke, ini harus disesuaikan dengan ukuran ya. Baik. Oke. Doakan saya pemirsa, semoga bisa mencapai ketinggian 18 meter. Oke, selanjutnya. Oke, itu kita pasang tali. Oke, tali ini. Ini pertama talinya udah disimpul doang. Kalau untuk lip itu kita pasang sendiri. Oke. Ada simpulnya, habis itu kita masukin ke simpul. Oke. Ini gunanya untuk apa? Ini yang kemenahan kita, talinya. Oh, seperti itu. Ngeri-ngeri sedap pemirsa ya. Ini ikatannya memang harus kuat ya, iya. Kita pasti harus kuat. Oke. Nah, selain tali kita juga harus ganti sepatu pemirsa ya. Iya, ada sepatu khusus. Oke, ada sepatu khusus. Jadi untuk jadi tentu setiap olahraga itu punya peralatan tersendiri ya. Seperti panjat tebing ini kita juga punya sepatu khusus yang dirancang supaya memudahkan ya proses panjat. Oke, talinya sudah terpasang. Ini apa tadi namanya? Harnessnya sudah, talinya sudah. Sekarang saya harus ngapain lagi? Ganti sepatu. Oke, kita ganti sepatunya pemirsa. Sepatu ini terbuat dari karet ya? Karet. Lebih banyak ke karet karena dia sepatunya harus model padat. Harus padat. Oke. Sakit pemirsa ya? Iya, emang seperti itu. Nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Semoga nanti bisa menjadi atlet panjat tebing. Kita akan coba. Oke. Nah, ini ukurannya sudah pas di kaki saya pemirsa ya. Nah, sekarang saya ngapain? Nah. Isinya itu magnesium. Oke. Ini bukan bedak pemirsa ya. Ini bukan bedak dan bukan tepung, namanya magnesium, betul? Ya. Ini kegunaannya untuk mencegah berkeringat pada tangan ya. Jadi waktu kita manjat, kalau tangan kita berkeringat kan licin. Jadi kalau kita pakai ini, keringatnya bisa diminimalisir ya, seperti itu ya. Oke, ini juga dipasang di pinggang. Ini berarti gunanya kalau misalnya udah habis, kita bisa langsung tambah lagi sendiri gitu ya. Ya, dipakai sesuai dengan kebutuhan pas di atas. Oke, nah sekarang Soalnya ini namanya bilayar. Bilayar. Orang yang akan menahan kakak di atas. Oke. Untuk menjaga di bawah. Berarti kalau terjadi apa-apa dengan saya Saya yang tanggung tanggung jawab. Oke. Sekarang sudah? Sekarang kita langsung bisa mulai ya. Ya pemirsa, kita mulai ya pemirsa ya. Ini 18 meter loh pemirsa. Ya. Doakan saya pemirsa. Di sini pertama? Oke. Ini karena ini perdana harus diarahkan dulu. Pertama kemana kita? Sini Kak, yang gampang-gampang aja. Oh gitu. Kakinya di sini. Yang ini enak. Sebentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oke. Ke kanan atau ke kiri?
Oke. Ini sudah berapa meter? Oh, baru. Kiri. Oke. Talinya biarin aja ya. Bisa gini? Kaki kanan tinggiin, Kak. Kaki kanan tinggiin. Hijau. Kaki kanannya. Capek. Oke. Mana warna hijau? Aduh, nggak bisa. Saya gagal pemirsa. Tapi kalau main ayunan enak nih. Oke. Iya. Wah, luar biasa. Perdana ini saya mencoba panjat tebing. Aduh, luar biasa sekali. Ternyata kalau kita salah pijakan itu memang bisa membuat. Oke. Iya. Enggak kurang O2. Iya. Oh, di dalam. Oke. Oke. Ya. Oke pemirsa, saya hanya mencapai 10 meter ya. Sampai nggak 10 meter? Ternyata susah sekali pemirsa ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Kekuatan tangan dan kaki dan juga jari-jari untuk menggenggam setiap pijakan-kepijakan itu memang butuh teknik. Dan salah kita pegang dan salah memijak itu juga bisa menyulitkan kita untuk naik sampai ke puncak. Jadi memang harus latihan, fisik juga, pernafasan juga, dan sangat menguras energi dan adrenalin ya. Jadi untuk Anda yang punya fobia tinggi, olahraga ini sangat tidak cocok untuk Anda. Jadi bisa jadi olahraga yang lain. Oke. Nah, kita akan melihat, kita akan berbincang-bincang. Selain ini kita akan berbincang-bincang dengan para pengurus dan atlet yang sudah bergelut di olahraga panjat tebing. Jadi tetap bersama saya dalam Lensa Olahraga. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas pencapaian anggaran terbesar itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Tanjam Tasbih realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Sekretariat Federasi Panjat Tebing Indonesia Aceh dan saya sudah bersama dengan Kak Tita yang akan menemani saya untuk berbincang lebih jauh seputar keberadaan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh. Assalamualaikum Kak Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tita ya namanya ya? Tita. Tita, oke baik. Kak Tita sudah berapa lama berkecimpung menjadi pengurus di FPTI ya Aceh? Alhamdulillah saya khususnya untuk kepengurusan baru di kepengurusan periode 2021 dan pelantikan 2022 jadi
masih hangat-hangatnya untuk masih baru menjadi pengurus. Ya. Berarti sebelumnya kakak juga seorang sebelumnya mantan atlet. Oke, sudah menjadi mantan kan? Sudah menjadi mantan atlet. Kemudian saat ini juga masih melatih sebagai pelatih juga. Gitu. Oke, gimana Kak kondisi dari keberadaan ini semacam komunitas ya Kak ya? Komunitas atau gimana istilahnya kalau untuk federasi ini sendiri? Untuk lebih ke kalau komunitas seperti lebih ke hobi kan, tapi ini lebih ke panjat tebing ini sekarang sudah lebih ke prestasi, bahkan sudah menjadi salah satu cabur di Olimpiade gitu. Jadi di Aceh ini sih sudah berapa lama sih Kak pengukuhan dari federasi ini sendiri untuk panjat tebing? Dari 96 sudah ada panjat tebing, akan tetapi untuk pembinaannya, untuk prestasinya sesuai dengan yang KONI jalankan dari untuk saya baru masuk ke Aceh ini 2018. Oke. Artinya sebelumnya memang sudah ada. Sudah ada sebelumnya dari 1996. Oke, untuk kepengurusan dari federasi ini pemilihan pengurusnya itu apakah setiap tahun, per 2 tahun atau gimana Pak? Yang sudah berjalan per 5 tahun. Per 5 tahun. Oke, berarti setiap 5 tahun kita akan ganti kepengurusan. Oke, untuk proses perekrutan atlet Kak yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pengurus saat ini ya yang sudah berjalan itu gimana Kak prosesnya Kak? Untuk perekrutan biasanya kami tunggu komando dari KONI. Gitu. Ketika ada sistem pelatihan pelatihan daerah itu akan dikoordinasikan ke pengurus FPTI dan FPTI akan melihat track record atlet-atlet yang sudah pernah mengikuti kejuaraan. Dari situ nanti kita akan panggil atletnya. Oke, berarti kepengurusan sekarang itu memang di bawah koordinasi dengan pemerintah provinsi dengan KONI seperti itu ya, berarti menunggu perintah atau aba-aba untuk perekrutan dan pelatihan. Oke, ini kita kan tidak lama lagi dalam proses persiapan untuk PON 2024. Nah, sejauh ini Kak, bagaimana kondisi kesiapan kita selaku pengurus dalam mempersiapkan atlet, kemudian latihan kita di lapangan dan kondisi atlet kita sendiri gimana Kak? Alhamdulillah semenjak saya datang ke sini dan memang dari pengurus sebelum-sebelumnya sudah on proses bahwa memang ada progres dari tahun ke tahun, begitu pula dengan pemerintah dari Aceh bahwa KONI ini, pemerintah Aceh ini sudah memang mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menuju PON gitu. Dan alhamdulillah panjat tebing mungkin salah satu cabur yang terlihat progresnya gitu. Karena saya kan dari 2018 sudah mengikuti dan alhamdulillah perhatian dari KONI ataupun pemerintah Aceh memang sudah maksimal. Seperti itu. Sekarang ada berapa banyak pelatih yang kita punya Kak? Untuk pelatih, untuk pelatih sementara memang diberikan dari KONI itu ada 2 untuk sentralisasi 1, desentralisasi 1. Akan tetapi sumber daya di Aceh untuk pelatih ini sebelumnya sudah ada sekitar 30-an lebih yang mengikuti pelatihan pelatih. Akan tetapi kan kita melihat kuota dari yang KONI berikan. Nah, tugasnya kami kepengurusan mungkin mensiasati itu agar memang di Aceh bisa lebih banyak dari itu. Gitu. Oke, artinya apakah sekarang kita bisa dibilang kekurangan pelatih sudah cukup atau gimana Kak untuk kondisi sekarang? Kalau untuk dibilang untuk sudah cukup atau enggak, kita kan cabur prestasi, otomatis kita kekurangan. Akan tetapi kan kita juga melihat lagi dari apa yang telah diberikan pemerintah. Itu yang kita maksimalkan. Itu yang kita maksimalkan. Baik. Nah, untuk atlet kita sendiri Kak, ada berapa banyak nih atlet yang sedang kita persiapkan untuk menyongsong PON 2024? Untuk tahun ini, karena setiap tahun kan beda-beda. Ada sentralisasi, ada desentralisasi. Kalau untuk sentralisasi itu ada 5 atlet dan sentralisasi itu ada 4 atlet. Gitu. Apa perbedaannya keduanya itu Kak? Kalau sentralisasi, atlet ini sudah disediakan dari
dari KONI, dari pembinaan itu sudah disediakan dari segi fasilitas untuk penginapan, ekstra pudingnya, untuk gajinya tuh beda dengan yang desentralisasi. Kalau desentralisasi lebih ke mereka hanya disediakan honor dan mungkin ekstra pudingnya juga. Tidak ada fasilitas menginap seperti itu. Fasilitas penginap dan makannya kan. Tapi di sini FVTI alhamdulillah kepengurusannya solid, memberikan metode lain yaitu yang desentralisasi ini sebagai bagaimana caranya bisa untuk seperti sentralisasi gitu. Tapi itu juga tidak mengurangi hak-haknya atlet untuk mereka maunya seperti apa gitu. Yang penting tidak mengganggu program latihan gitu. Oke, untuk latihannya sendiri biasa dilakukan berapa lama, atau seminggu sekalikah atau setiap harikah yang sudah berjalan sekarang, Kak? Untuk sekarang kami ada 8 sesi, 8 sesi latihan dari Senin sampai hari Sabtu. Liburnya Rabu dan Minggu. Dan untuk sesinya itu, untuk 8 sesinya itu dibagi di Senin 2 sesi, Selasa 2 sesi, Kamis 2 sesi, Jumat 2 sesi, dan Sabtu 1 sesi. Oke, sesinya ini yang berbeda apa ini? Sesi apa ini? Sesi jamnya, misalnya latihan pagi dan sore atau? Untuk pagi kita latihan jam 8 sampai jam 12. Setelah itu istirahat lanjut jam 2 sampai dengan selesai. Dan itu setiap hari ya, Kak ya? Ya, setiap hari. Karena memang namanya atlet kan bisa dibilang memang kerjanya latihan terus ya, Kak ya, apalagi kita sudah mau event gitu, Kak ya. Nah, untuk prestasi, Kak, sejauh ini sepengetahuan Kakak ya, selama Kakak menjadi pengurus dan juga pengurus-pengurus terdahulu mungkin ya, prestasi apa sih yang sangat membanggakan dari Aceh khususnya untuk cabur panjat tebing ini sendiri? Alhamdulillah Aceh untuk tahun kemarin untuk kejurnas 1 emas gitu kan. Sebelum-sebelumnya tidak pernah. Dulu pernah 1996 itu yang menjadi peraih medalinya peraknya tuh ketua kami, ketua umum. Ya. Dan kemarin alhamdulillah emas di perorangan lead gitu. Kalau sebelumnya speed kan. Kalau sekarang lead dan memang itu sangat jarang ya kalau lead ya. Jadi ya itu atlet kami sekarang di pelatnas gitu, udah masuk pelatnas itu yang bisa memang sudah siap. Apa, Kak, kira-kira kendala yang dialami selama ini oleh pengurus dalam proses kita pembinaan atlet untuk menyongsong event-event yang akan datang? Jujur saja kami kalau dibilang kekurangan kendalanya kekurangan atlet gitu. Karena masih mungkin panjat tebing kan beda dengan di Jawa sana, atletnya yang banyak sekali gitu kan dibanding di sini, dan kendalanya mungkin salah satunya adalah jarak gitu. Jarang. Apa memang tidak familiar, Kak, olahraga ini di Aceh khususnya sehingga kita jadi kekurangan atlet atau gimana? Tidak familiar enggak juga karena dari 1996 gitu kan. Kalau menurut saya memang setiap daerah itu beda dengan di Jawa gitu kan. Di luar Jawa tuh, di luar Aceh khususnya. Iya. Jadi memang banyak ininya faktornya gitu ya. Jadi enggak minat dari lingkungan barangkali ya, mungkin bisa jadi itu juga karena kan mungkin bukan hanya panjat tebing kalau menurut saya di Aceh nih kan, ada cabur-cabur lain yang memang nggak familiar. Kalau misalnya kayak bola, voli gitu kan, olahraga masyarakat ya kan, yang bisa jadi tarkam gitu. Kalau misalnya panjat tebing kan masih yang meskipun sekarang jadi salah satu cabur olimpiade, tapi masih agak ini gitu kan, masih PR buat kita ya untuk memasarkan itu karena tidak semua fasilitas ada di setiap kecamatan gitu kan. Jika dibandingkan dengan olahraga lain misalnya seperti sepak bola di mana saja bisa bermain, tapi kalau panjat tebing memang harus ada tempat khusus yang disediakan. Baik, untuk fasilitas yang diberikan pemerintah, Kak, untuk proses pelatihan yang selama ini sudah berjalan, apakah sudah cukup maksimal atau gimana? Kalau dibilang maksimal masih kurang karena kan kalau untuk panjat tebing itu ada standar internasionalnya dan standar nasional. Kalau di Aceh masih
on proses lah gitu ya. Oke, kita on Masih proses untuk mudah-mudahan standar nasional ya, lah. nasional dulu gitu. Tapi kan sebisa mungkin kita internasional karena kan kita punya atlet yang masuk pelatnas gitu kan. Mas saya yang atlet masuk pelatnas ketika pulang ke daerah kok aduh gitu kan. Artinya kita punya potensi yang baik, tapi kalau dibarengi dengan fasilitas, dengan segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh atlet sendiri mungkin akan lebih maksimal lagi seperti itu ya. Baik. Nah, harapan kakak ke depannya gimana untuk cabur ini sendiri? Untuk cabur ini khususnya di Aceh atletnya bisa tembus ke pelatnas, nggak cuma satu tapi banyak gitu di nomor lead maupun speed gitu. Terutama yang paling utama yang saya berharap adalah fasilitas gitu, fasilitas mendekati internasional kok nggak nasional aja dulu gitu kan. Oke. Baik, demikianlah pemirsa ya bincang-bincang ringan kita ya Kak ya seputar tentang keberadaan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Aceh khususnya, dan kita sudah mendengar tadi beberapa penjelasan dari Kak Tita. Mudah-mudahan harapan Kak Tita bisa tersegerakan dan juga untuk menyongsong event-event yang akan datang kita sudah siap untuk bertanding dan tentu saja menjadi kebanggaan dan juara di masa depan gitu ya Kak ya. Makasih Kak Tati. Kak Tita. Ada pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan berbincang dengan salah satu pelatih ya. Nanti kita akan pengurus juga. Ini karena sebagian besar pengurus juga pernah menjadi pelatih. Kemudian pelatih juga menjadi pengurus. Jadi nanti kita akan bertanya lebih jauh tentang lebih spesifik lagi untuk olahraga panjat tebing ini sendiri, mulai dari alatnya barangkali ya Kak ya, proses latihannya, kemudian resiko-resiko dan yang lain-lainnya. Jadi tetap bersama kami dalam Lensa Olahraga. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bang Azhari dan tadi kita juga sudah mendengarkan sekilas penjelasan dari Kak Tita ya selaku pengurus, dan kita sudah tahu bagaimana kondisi dari kepengurusan dari FPTI ya, Federasi Panjat Tebing Indonesia. Dan sekarang Bang Azhari akan menjelaskan kepada kita lebih detail lagi tentang olahraga panjat tebing ini sendiri Bang ya. Dan kita tahu ini ada 3 tebing yang berbeda. Ini masuk perbedaan kategori atau gimana Bang? Ya sebenarnya kenapa kemudian ada 3 venue yang berbeda. Seperti yang di belakang kita ini ada venue lead, ada di depan kita boulder, dan yang di sana speed. Ya? Semuanya pembagian dari berdasarkan kategori. Tadi di olahraga panjat tebing itu dibagi berdasarkan 3 kategori tadi. Ada speed, boulder, dan lead. Yang membedakannya ini apa? Speed itu gimana? Perbedaannya sendiri itu terletak dari seperti misalkan speed. Kebetulan yang ada di tempat kita ini adalah speed world record. Jadi speed world record itu dia yang membedakannya itu adalah yang dicari ataupun yang penilaiannya ini adalah kecepatan memanjat si atlet tadi, baik putra maupun putri, dengan jalur yang udah ditentukan secara internasional. Artinya jalur yang itu udah tetap seperti itu dia. Tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan lagi. Di semua tempat itu sama? Iya sama, di semua negara jalurnya pasti akan kayak gitu. Berarti memang sudah standar internasional? Karena itu standar internasional, karena ada pencatatan rekor internasional. Jadi memang atlet-atlet yang berkompetisi di kejuaraan ataupun di kategori speed world record itu targetnya adalah pecahkan rekor. Pecahkan rekor tercepat. Tercepat. Sejauh ini atlet Aceh tercepat berapa menit? Kalau berapa detik? Sejauh ini, kalau untuk penjelasannya sebenarnya yang lebih tepat menjelaskan itu kan kepala pelatih tadi. Mungkin sudah dijelaskan sama kepala pelatih, dan itu nggak bisa saya sampaikan karena itu terkait sama strategi. Kalau kita sampaikan nanti atlet kita yang paling cepat sekian best time-nya, beda lagi takutnya di nanti dilihat sama atlet lain pacu juga dia kan kayak itu. Nah, seperti itu artinya itu strategi ya. Jadi nggak bisa kami sampaikan. Intinya speed itu adalah untuk tercepat. Dia adu kecepatan. Kalau boulder gimana Bang Azhari? Kalau boulder dia metode panjat dengan dinding tingginya
meter. 5 meter. Yo, yang speed tadi berapa tingginya, Bang? 15 meter. 15 meter. Oke, yang kalau boulder 5 meter dan dia jalurnya jalur pendek. Oke. Terus kemudian untuk pengamannya kalau speed menggunakan tali, kalau boulder menggunakan matras di bawah. Artinya dari atas itu langsung terjun ke atas matras, tidak ada pengaman. Jadi kalaupun jatuh dia langsung ke atas matras. Oke, tapi tetap safety ya, Bang ya? Safety. Baik. Nah, matras itu kan ya seperti yang kakak lihat itu kan ada ya lebih kurang setengah meter lah. Artinya untuk kalau ketika atlet jatuh ke matras itu secara keamanan dia masih safety karena kan dari 5 meter. Iya, hanya ketinggian 5 meter ya. Jalurnya ditentukan ketika ada kejuaraan, jalurnya ditentukan sama si pembuat jalur, terus kemudian dikoordinasikan sama juri untuk penilaian. Masing-masing atlet memanjat 5 jalur untuk babak penyisihan. Oke, bergerak sesuai jalur yang sudah ditentukan. Berarti penilaiannya kesesuaian jalur ya, seperti pecahkan itu. jalur. Dan nanti ada top di situ ketika si atlet udah pegang poin top, berarti pemanjatannya sukses. Itu poin buat si pemanjat seperti atlet untuk atletnya. Baik. Nah, untuk di belakang kita ini yang kalau lead. Ini sendiri kelas lead, dia ini manjat menggunakan tali, terus kemudian jalurnya jalur panjang, jadi jalur rintisan, menggunakan tali, pasang pengaman, seperti itu kan ada pengaman runner, nanti tali dipasangkan ke runner, dan jalurnya juga sudah ditentukan ketika ada kejuaraan, ditentukan sama si pembuat jalur. Kalau kami istilahnya route setter. Route setter. Ya, jadi kalau di kelas di kompetisi panjat tebing itu ada namanya route setter, juri, presiden juri. Nah, itu semua official kompetisi. Di luar kepanitiaan. Nah, panitia sebagai penyelenggara, official kompetisi sendiri ada dipimpin sama presiden juri dan route setter. Oke, baik. Nah, kita melihat, kita sudah tahu tadi ada 3 kategori. Nah, untuk pelatihan itu sendiri yang sering kita lakukan untuk masing-masing ini, apakah ada perbedaan atau tidak, Bang Azhari? Kalau itu kembali lagi ke teknik dan metode dan program latihan pelatih. Oke, artinya berbeda pelatih, berbeda metode seperti itu? Atau ya, itu udah pastilah. Kalau beda pelatih pasti beda metode. Karena kan semua pelatih dan atlet kan pasti menargetkan kemenangan. Kan itu tujuan akhirnya kan semua kemenangan. Tetap kemenangan. Nah, untuk resiko, ada apa sih Bang resiko yang biasanya nih ya sering dialami oleh atlet panjat tebing, baik itu dalam proses latihan, kalau ada kompetisi kalau itu gimana? Kalau resiko sendiri sebenarnya itu olahraga ini kan juga mengkampanyekan safety. Kenapa kami bilang safety? Karena semua alat yang kami gunakan, baik itu venue, peralatan pendukung seperti tali, terus pegangan, pengaman itu sudah tersertifikasi. Artinya kalaupun ada kecelakaan di lapangan itu lebih disebabkan ke human error. Musibah yang tidak diduga. Ya, karena untuk masing-masing pelaku di panjat tebing juga seperti pelatih, belayer, juri, terus kemudian route setter tadi itu ada sertifikasinya. Artinya semua orang yang terlibat secara teknis di dalam dunia panjat tebing ini udah tersertifikasi. Artinya kan secara umum sebenarnya nggak ada lagi resiko cedera. Ya, di luar dari itu. Di luar dari itu di ya. Luar kuasa, di luar dari human error tadi kan. Baik. Nah, Bang Azhari sebagai seseorang yang berkecimpung baik itu di federasi ini sendiri, Federasi Panjat Tebing Indonesia, kemudian pasti kurang lebih tahulah bagaimana animo dari masyarakat sendiri melihat olahraga ini yang sudah menjadi cabang olahraga yang dikompetisikan di tingkat internasional. Nah, gimana pandangan Bang Azhari? Ya, terkait dengan hal itu bersamaan dengan masa kepengurusan kami lah, karena kan kami baru terpilih di tahun 2001, di tahun 2021 sampai 2025. Terus kemudian pesan ketua umum itu agar kita semua sama-sama untuk memasyarakatkan olahraga panjat tebing. Karena dari awalnya ini adalah olahraga minat khusus, olahraga ekstrim, kita harus kita masyarakatkan agar animo masyarakat tinggi, mau bawa anak-anaknya untuk latihan, dan lahirlah atlet-atlet Aceh. Targetnya seperti itu, target kepengurusan seperti itu. Awalnya gimana sih Bang? Awalnya sehingga mungkin Bang Aziz tahu sedikit latar belakang sehingga
terjadilah atau terciptalah sehingga adalah olahraga panjat tebing ini asal usulan dari mana tuh Bang? Awalnya bisa dibilang ini kan karena kayak tadi saya sampaikan Kak, istilahnya olahraga yang diminati khusus oleh anak-anak ataupun mahasiswa pecinta alam. Awalnya. Jadi awalnya pun berdiri di Aceh pada tahun 96 itu dipelopori oleh beberapa mahasiswa pecinta alam. Jadi kemudian berkembang jadi olahraga yang prioritas Olimpiade. Kemudian adalah pembinaan dari mulai anak-anak usia dini sampai ke level atlet yang tadi pagi. Sudah kita lihat ya bagaimana proses latihan. Itu merupakan atlet-atlet berprestasi dari daerah ya yang kemudian dididik siap untuk menjadi atlet provinsi, ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Oke, baik. Sejauh ini Bang Azhari melihat kira-kira hal apa lagi nih yang perlu kita perbaiki untuk olahraga ini sendiri agar kedepannya lebih maksimal lagi, dari segi apa saja Mas perlu kita benahi Bang Azhari? Kalau terkait dengan pembenahan sebenarnya ya kita harapannya kan yang pertama olahraga ini dikenal sama masyarakat, yang kedua agar di setiap kabupaten kota lah minimal di Provinsi Aceh ada fasilitas panjat. Oke, sejauh ini apakah sudah ada semua atau belum Bang? Kalau sejauh ini berdasarkan data kami lah secara internal, belum semua kabupaten ada, tapi kabupaten yang ada FPTI-nya, karena kan kami pengurus provinsi, ada pengurus kabupaten dan kota, sebagian udah ada dindingnya untuk melakukan pembinaan di daerah masing-masing ya, di level lokal. Oke, kemudian dari segi kapasitas atlet sendiri? Kalau kapasitas atlet, ya seperti yang kita lihat tadi kan, mereka saat ini lagi mengikuti pemusatan latihan daerah, ada 8 orang, itu ada platda sentralisasi dan desentralisasi, kemudian kami membuat kebijakan, karena kan kalau sentral terpusat di Banda Aceh, kalau desentral di daerah, kami buat kebijakan secara internal, kami kumpulkan anak-anak atlet-atlet tadi itu jadi sentralisasi mandiri, artinya yang desentral pun kami berangkatkan ke Banda Aceh untuk latihan sama-sama di sini. Dan di sini adalah lokasi yang memang dipakai untuk latihan seluruh atlet panjat tebing ya, karena kita lihat dari segi fasilitas mungkin sudah di sini yang paling lengkap kalau di Provinsi Aceh. Oke, sudah sangat memadai ya dari segi dindingnya barangkali ya, kemudian alat-alat pengaman ya seperti tali yang di pinggang juga tadi ya, sepatunya juga itu sudah standar, sudah memang maksimal sekali untuk saat ini, walaupun kita berharap bisa lebih maksimal lagi gitu ya. Baik pemirsa, terima kasih Bang Azhari atas bincang-bincangnya. Kita berharap semoga kedepannya lagi nanti Federasi Panjat Tebing Indonesia ini bisa lebih berkembang, lebih banyak lagi antusias atau minat masyarakat untuk bergabung, dan kita berharap segala yang masih kurang bisa segera terpenuhi ya. Terima kasih sekali lagi dan tetap bersama Lensa Olahraga. Pemirsa, memiliki fisik yang kuat adalah salah satu modal dasar untuk menjadi seorang atlet. Tapi tentu saja harus disertai dengan kemauan, keinginan, dan tekad yang kuat untuk dapat melewati berbagai macam tahapan-tahapan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang atlet ketika dalam proses latihan sampai nanti akhirnya siap menjadi seorang atlet yang ikut berkompetensi di berbagai ajang juara. Demikianlah sajian Lensa Olahraga hari ini. Sampai jumpa dan salam olahraga.